Halo semuanya, perkenalkan saya Rahardian Rahman, mahasiswa Teknik Industri Universitas Pelita Harapan. Pada topik kali ini saya akan mempresentasikan Manager as Decision Maker. Pada table of content, kita akan memulai dari table 1, the decision making process, and then the persuasiveness of decision making, and then manager as decision maker, dan case study. Di bab pertama ini ada the decision making process. Jadi ada tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah identifying a problem. Jadi bagaimana identifikasi masalah yang dilakukan oleh seorang manajer, apa wewenangnya, informasi dan sumber daya yang dibutuhkan agar bisa menyelesaikan masalah. Lalu membuat kriteria decision. Apa yang menjadi tujuan utamanya, yaitu cost, biaya, resiko, dan apa yang dihasilkan dari pengambilan keputusan tersebut. Lalu allocating weights to the criteria. Ini membuat kriteria pada decision making, bagaimana alokasi pemberatan di sini menjadi prioritas untuk hasil akhir keputusan yang diambil oleh manajer. Selanjutnya adalah developing alternative. Ini mengembangkan alternatif, memilih banyak alternatif dan mengisinya namun tanpa suatu evaluasi. Jadi alternatif solusi ini ditulis dalam suatu kerangka yang akan dikembangkan untuk proses selanjutnya. Lalu analyzing alternatif, ini menganalisa apakah alternatif yang dipilih tersebut sesuai dengan masalah yang ada dan berdampak baik dalam keputusan. Selanjutnya selecting an alternative. Ini memilih alternatif yang paling sesuai dan sesuai dengan prioritas pada skala pembangunan. Selanjutnya adalah mengimplementasikan alternatif tersebut dengan komitmen yang telah disetujui oleh semua pihak. Lalu ada evaluating decision effectiveness, evaluasi keefektifan keputusan yang diambil oleh seorang manajer. Bab kedua adalah keluasan bagaimana pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh seorang manajer. Yakni ada 4 hal yang menjadi keluasan tersebut dalam hal planning, perencanaan, apa yang menjadi jangka panjang organisasi tersebut, lalu apa saja yang menjadi jangka pendeknya, dan bagaimana kesulitan pada tujuan individu. Yang kedua adalah dalam leading, yakni bagaimana mengontrol karyawan yang berada pada motivasi yang rendah atau demotivasi. Lalu apa efektivitas yang cocok dalam gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi. Lalu organizing, yakni keputusan manajer dalam membuat prosedur atau instruksi kerja. Lalu ada controlling, yakni dalam pengambilan keputusan juga bisa apa saja yang signifikan risk yang dapat dikontrol dan apa yang menjadi aktivitas dalam organisasi yang perlu dikontrol. Bab ketiga ada manager as decision maker. Jadi ada 3 hal yang menjadi suatu cara dalam pengambilan keputusan, yakni yang pertama ada rationality, yang kedua bounded rationality, dan ketiga intuition. Yang pertama adalah rationality, menggambarkan pilihan-pilihan secara logik dan konsisten untuk mencapai nilai yang maksimal. Lalu ada bounded rationality, yakni pembuatan keputusan ini terbatas dalam suatu individu, kemampuan dalam mengolah informasi. Jadi ada batasan-batasan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Lalu ada intuition, membuat keputusan ini dalam basis of experience, pengalaman, feeling, dan accumulated judgment.
Pada nomor 3, intuition, ini ada grafik bagaimana seorang manajer ini dapat mengambil keputusan berdasarkan pengalaman, lalu pengaruh terhadap keputusan tersebut apakah tentang feelings or emotion, lalu kognitif, yakni skill dan knowledge pada seorang manajer, lalu ada alam bawah sadar yang diproses oleh seorang manajer, dan nilai-nilai dalam kultur organisasi tersebut. Berikutnya adalah types of problems and decision. Ini ada 3 hal. Yang pertama adalah well-structured problem and program decision, yakni adalah problem yang terstruktur. Di sini problem tersebut dijelaskan secara lurus dan mudah diidentifikasi. Selanjutnya, dalam menghandle situasi tersebut, manajer biasa menggunakan program decision. Ini ada 3 hal. Yang pertama prosedur, yang kedua rule, dan policy. Ini prosedur dalam membuat keputusan dan membuat aturan-aturan yang secara tertulis untuk membatasi seorang manajer ataupun karyawan dalam melakukan hal yang boleh dan tidak. Lalu ada kebijakan. Ini ada panduan-panduan dalam mengambil keputusan pada masalah yang terstruktur. Yang kedua ada poorly structured problems and non-program decision, yakni problem yang tidak terstruktur atau problem yang ambigu dan incomplete. Ini sesuatu problem yang bersifat ambigu dan tidak pada sesuatu yang pasti atau ada keunikan dalam situasi. Manajer diharuskan membuat keputusan dan meresponnya dengan cara non-program decision making atau dengan intuition tersebut. Ada integration, jadi gabungan antara well-structured problem dan poorly structured problem. Pada suatu yang ekstrim, dalam situasi yang unik, manajer juga bisa membuat keputusan dengan cara program atau non-program decision, hanya dengan intuisi atau prosedur, rule, and policy. Lalu kondisi dalam mengambil keputusan. Jadi ada tiga kondisi yang menjadi landasan, yakni uncertainty, certainty, dan risk. Jadi pada lingkungan yang tidak pasti, ini ada 3 hal yang diharapkan untuk pencapaian hasil dari keputusan. Ini maximax, maximin, and minimax. Ini yang pertama adalah manajer yang optimis akan memilih untuk memaksimalkan hasil yang akan dicapai. Kemudian ada maksimin. Dalam manajer yang pesimis, dia akan memaksimalkan hasil yang minimum. Artinya dia tidak mengambil risiko yang lebih jauh. Lalu ada minimax. The manager choice to minimize the maximum regret. Jadi meminimalisir penyesalan dalam pengambilan keputusan. Lalu dengan certainty, kepastian, di mana situasi ini seorang manajer dapat membuat keputusan yang akurat karena hasil yang diketahui dalam alternatif tersebut sudah diketahui. Lalu ada risiko. Ini situasi di mana seorang manajer dapat mengestimasi kemungkinan hasil yang didapat dari beberapa alternatif, apakah itu berisiko atau tidak. Selanjutnya ada 4 decision making style. Yang pertama adalah directive style. Ini style yang efisien dan logical. Keputusan diambil secara cepat dan fokus pada jangka pendeknya. Kemudian ada analytic style. Ini seorang manajer akan mengumpulkan banyak informasi sebelum mengambil keputusan. Jadi berdasarkan data-data yang ada, lalu dipilih mana yang menjadi pilihan terbaik untuk diambil. Lalu conceptual style, ini melihat banyak sekali alternatif dan melihatnya secara jangka panjang, lalu menemukan solusi yang kreatif terhadap masalah yang dihadapi.
Kemudian ada behavioral style. Ada seorang manajer yang concern terhadap pencapaian suatu organisasi dengan menimbangkan saran-saran dari pihak lain untuk mencegah terjadinya konflik dalam suatu organisasi. Ini ada case study. Dalam sini saya ngambil contoh dalam departemen saya engineering di Liga Tunggal. Ini yang pertama, identifying problem, ada jam kerja pada departemen engineering. Dan kriteria decision must be mutually beneficial, jadi saling menguntungkan, tidak mempengaruhi jam kerja karyawan, lalu kesehatan dan keamanan. Kemudian mengembangkan alternatif, jadi apa saja alternatif yang bisa dipilih untuk menerapkan protokol kesehatan pada liga tunggal. Yang memilih alternatif yakni membagi tim menjadi dua dalam divisi yang non-shift atau jam kerja yang non-shift. Jadi implementasinya adalah membagi jumlah karyawan dalam satu divisi, contohnya adalah 15 orang dibagi dua menjadi tim A dan tim B, dan jam kerja yang sudah tertera dari jam 7 jam 4 sampai dan jam 2 sampai jam 11 malam. Jadi ada dua tim. Kemudian evaluasi hasil dari perubahan jumlah orang dalam satu divisi ini tidak mempengaruhi terhadap performance, namun ada fatigue issue atau isu kelelahan karena banyak job yang diselesaikan oleh orang yang sedikit. Very easier control. Kemudian ada case kedua, yakni dalam rational decision making dan intuitive decision making. Ada problem, yakni contoh problem adalah choose one of three supplier, jadi memilih salah satu dari 3 supplier, misal spare part atau kontraktor. Jadi ini kriterianya adalah murah, efisien, cepat order, dan komunikasi yang baik. Dan kebanyakan manajer di sini mengambil nilai yang di tengah-tengah. Cara simpelnya adalah the middle of cheap of expensive. Untuk intuitive decision making, contoh problemnya adalah demotivasi employee and bad productivity. Jadi alternatif solusinya adalah training, mutasi, eye-to-eye communication, atau assessment. Kebanyakan yang dipilih di sini adalah training dan mutasi by condition, yakni bagaimana kinerja karyawan tersebut cocok di divisi apa. Jadi sesuai dengan skill dan kemampuan, tidak harus karena attitude atau suatu hal yang lain. Terima kasih. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore.